Perkenalkan, saya Khalid Budiman, saya salah satu penerima KDRK di tahun 2022. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu KDRK. KDRK adalah solusi terkini dalam mewujudkan kemudahan untuk sinergi kontribusi perguruan tinggi dengan komersialisasi industri untuk memajukan bangsa Indonesia yang sejalan dengan visi Kampus Merdeka Kemendikbud Republik Indonesia. Ya, di sini saya bersama dengan rekan-rekan mahasiswa berkolaborasi dengan insan dari industri untuk mewujudkan suatu sistem enterprise resource planning yang dapat digunakan industri untuk memajukan perusahaannya. Ya, di sini kami bekerja sama dengan PT Alure Alumunio, berusaha untuk mewujudkan sebuah sistem ERP yang nantinya bisa didistribusikan, bisa diimplementasikan ke UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang berbasis manufaktur, sehingga nantinya semua perusahaan bisa memiliki sistem enterprise resource planning yang dapat memanajemen sumber daya perusahaan masing-masing. Dengan begitu, percepatan pertumbuhan perekonomian di bangsa Indonesia akan bisa menjadi lebih cepat serta bisa menjadi unggulan untuk Indonesia ke depan. Pada hari ini kita akan melakukan analisis sistem ya. Dalam perancangan sebuah perangkat lunak itu ada yang namanya sistem development life cycle. Sistem development life cycle itu sendiri yang pertama itu diawali dari analisis sistem ya. Analisis sistem, setelah analisis sistem selesai kita lakukan perancangan atau desain. Nah, setelah desain selesai barulah kita implementasi. Seperti yang kita ketahui, suatu sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik, apalagi yang berbasis web itu membutuhkan yang namanya server. Nah, server ini itu kan memiliki suatu IP ya, internet protokol supaya bisa diakses secara luas, secara menyeluruh ke setiap penjuru dunia. Nah, yang kita ketahui tentang cloud itu mungkin hanya sebatas itu, tapi sebetulnya cloud ini bisa kita manajemen supaya cloud yang kita sewa itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan materi tentang desain dari sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Kemarin kita sudah analisis apa yang harus kita lakukan dalam proses desain ya. Desain itu ada 3 kalau kita uraikan ya. Dari yang pertama adalah desain UI UX, yang kedua adalah desain untuk database-nya atau basis datanya, yang ketiga adalah desain untuk sistemnya ya. Ketiga desain ini akan kita kerjakan dalam perencanaan perangkat lunak. Program KDRK ERP kami akan mengeluarkan 4 output ya. 4 output tersebut diantaranya adalah yang pertama 8 sistem informasi. 8 sistem informasi ini akan dikompil menjadi satu kesatuan sistem informasi yang dinamakan dengan ERP. Selanjutnya di program KDRK kami juga akan menghakaikan hak kekayaan intelektual dari beberapa aplikasi yang sudah kita develop, dan kemudian luaran yang selanjutnya yaitu kita akan berusaha atau mengupayakan untuk IKU ke-6, yaitu perluasan kerjasama baru antara program studi. Di sini ada 5 program studi yang akan kita perluaskan kerjasamanya. Di antaranya adalah program studi sistem informasi, kemudian program studi teknik informatika, yang selanjutnya program studi manajemen, kemudian pendidikan akuntansi, dan juga sistem komputer.
Dan yang terakhir adalah keterlibatan mahasiswa, yaitu sejumlah 54 mahasiswa yang kami ikut sertakan dalam program MBKM ini akan direkognisi ke dalam program MBKM. Ya, ke-54 mahasiswa ini selain mereka mengerjakan proyek berbasis ERP, mereka juga mempelajari dari awal pembuatan sebuah perangkat lunak, sehingga apa yang mereka kerjakan betul-betul bisa memberikan manfaat untuk mereka, jurusan maupun perusahaan. Penyedia jasa pembayaran, kita akan coba demokan apa sih itu merchant portalnya Dana seperti apa. Teman-teman nanti bisa daftar sendiri dengan emailnya masing-masing, terus sudah bisa lihat semua. Nanti juga kita ada belajar yang namanya SNAP Indonesia. SNAP ini standar nasional API pembayaran dari Bank Indonesia. Ya, jadi ini untuk common B2B integration seperti ini ya. Jadi tanpa data sharing, sehingga bagi sisi merchant pun dia nggak tahu yang login itu siapa, dia login dengan nomor HP berapa, ya saldonya ada berapa, dia nggak tahu. Karena dia tahunya adalah ordernya dibikin dan dibayar. Business agreement tuh butuhnya buat apa sih sebenarnya? Jadi untuk make sure bahwa kedua belah pihak bisa saling percaya satu sama lain. Karena ini kan jasa pembayaran ya, soal duit ya. Jadi mungkin lebih ketat gitu. Kalau boleh tahu, apa sih manfaat kamu mengikuti program Kedai Reka ini? Manfaatnya untuk diri saya sendiri, untuk ngegali lebih jauh dari apa yang udah saya dapat sebelumnya di perkuliahan. Saya banyak belajar bagaimana bekerja sama dengan tim dalam membuat sistem ERP untuk industri. Kaitannya dengan ERP, jadi saya rasa ini meningkatkan minat saya untuk terjun lebih dalam lagi ke dalam web development. Yang jelas itu memperdalam ilmu saya tentang web development, apalagi saya ini baru mengenal Laravel gitu kan. Di ERP ini kan menggunakan Laravel tuh untuk developnya. Terus apa yang Mbak dapat setelah Mbak mengikuti program ini? Yang didapat tuh yang pasti ilmu kan, kemudian relasi sama teman-teman yang lain. Cara kerja sama tim, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan klien. Kemudian inspirasi sih. Cuman karena kebetulan proyeknya pakai Laravel, jadi saya bisa lebih tahu lah Laravel itu apa. Setelah mengikuti program ini, saya banyak belajar bagaimana mengimplementasikan ilmu yang telah saya dapat selama pembekalan. Terus apa hubungan Kedai Reka dengan bidang ilmu Anda saat ini? Ya, berkaitan dengan bidang yang saya pelajari dalam teknologi industri, sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat atau membangun sebuah sistem yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hubungannya sih pastinya sangat erat ya, karena
jurusan saya juga kan mempelajari tentang web development. Itu yang marak sekarang ini adalah web development ya. Jadi saya rasa itu sangat penting dan sangat berkaitan erat. Terus juga sistemnya kayak ERP gitu. Nah, akhirnya bisa berkaitan. Terus apa kesan Anda mengikuti program Kedai Reka ini? Kesan saya mengikuti Kedai Reka ERP ini sepertinya tidak akan terlupakan ya, karena saya tidak hanya sekedar coding sendiri, tetapi juga coding bersama teman-teman saya. Karena selain saya juga senang bisa mengimplementasikan Laravel, saya juga bisa yaitu lagi kenal sama orang-orang baru gitu. Bekerja sama dengan tim, lalu bagaimana menanggapi permintaan-permintaan dari klien. Sebelumnya kan lebih kayak individualis gitu lah. Nah, karena ada program ini akhirnya bisa belajar untuk kerja bareng gitu. Terus berapa SKS yang kamu konversikan? Seharusnya 20, tetapi saya mengonversinya sebanyak 21. 21 SKS. Sebanyak 20 SKS. Ada 20 SKS yang saya konversikan. Terus harapan Mbak untuk Kedai Reka buat kedepannya apa sih? Harapan saya sih semoga di periode selanjutnya itu masih banyak program seperti ini dari Reka yang lain juga. Kemudian mungkin semoga peminatnya lebih banyak. Harapan saya untuk Kedai Reka ini, program ini dapat memberikan pengalaman yang banyak kepada si mahasiswa sehingga dapat menarik minat mahasiswa yang lain. Yang dipelajarin itu kayak harusnya lebih difokusin lagi lah. Nah, saya harap ada banyak Kedai Reka jenis lain lagi, misalnya Kedai Reka untuk IoT misalnya, dan tidak hanya ERP saja. Saya harap juga bisa ke jurusan-jurusan lainnya Kedai Reka itu. Kedai Reka ERP 2022, programmer berkarakter, berdedikasi, bertanggung jawab.